Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita pada hari ini kita disediakan waktu Tuhan untuk berkumpul bersama, untuk beribadah bersama, sekalipun secara online Bapak Ibu. Namun kita percaya Tuhan senantiasa di tengah-tengah kita. Kita akan membawakan pujian kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita memuji nama Tuhan, Yesus Raja. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup untuk menuntun dan juga mengubah hidup kita. Mari kita buka dengan doa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan namamu, segala puji-pujian dan persembahan kami biar menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu dan Kau terima Tuhan. Dan kami sekarang siap menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat Roh Kudus menyertai kami untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang disampaikan bagi kami. Iblis dan roh jahat sudah kami usir keluar, tidak bisa mencuri benih firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam ibadah pemahaman Alkitab ini, saya kali ini akan mengambil sebuah judul, yaitu Kornelius, orang non-Yahudi yang diperkenan Tuhan. Sekali lagi, Kornelius, orang non-Yahudi yang diperkenan Tuhan.
Pembacaan Alkitab secara lengkap diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-48. Jadi bacaan secara lengkap itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-48. Tetapi tidak akan saya baca semua ayat itu karena terlalu panjang, tetapi Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Hanya ayat-ayat yang penting yang bersangkutan dengan pembahasan yang akan saya baca. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Kornelius itu tinggal di kota yang bernama Kaisarea dan dia merupakan seorang perwira pasukan Italia. Jadi orang non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Tinggalnya di Kaisarea dan dia seorang perwira pasukan Italia. Hal ini dapat dibaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di situ dikatakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah, mengenai Kornelius ini bukanlah seorang Yahudi, itu dari pengakuan Petrus yang ditulis dalam ayat yang ke-28 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ini dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, ia di sini adalah Petrus, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, kepada Petrus, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Di sini Petrus mengatakan sebetulnya ada larangan bagi orang Yahudi seperti Petrus untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi seperti Kornelius dan seisi rumahnya, apalagi masuk ke rumah Kornelius. Tapi karena Allah yang telah menyuruh kepada Petrus, maka Petrus taat sekalipun Kornelius orang yang bukan Yahudi. Nah, saudara sekalian, kita sekarang akan menyelidiki. Menarik sekali, sekalipun Kornelius ini orang non-Yahudi atau orang bukan Yahudi, tapi dia adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Karena ada beberapa sifat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Kornelius ini. Begitu banyak sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Kornelius sehingga memperkenankan hati Tuhan. Nah, kita akan melihat sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh Kornelius sehingga ia memperkenankan hati Tuhan. Kita melihat ayat yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dikatakan demikian. Ia atau Kornelius saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, dari ayat yang kedua saja kita bisa melihat 4 hal yang baik dari Kornelius. Yang pertama dikatakan bahwa Kornelius itu saleh. Yang kedua dikatakan bahwa Kornelius itu takut akan Allah, bahkan dengan seisi rumahnya, bukan cuma Kornelius saja. Dan yang ketiga dikatakan di sini bahwa Kornelius memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, sekalipun dia orang non-Yahudi, tapi dia memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan yang keempat dikatakan di sini bahwa Kornelius senantiasa berdoa kepada Allah. Kata senantiasa itu berarti selalu dilakukan terus-menerus. Dia suka berdoa kepada Allah. Jadi ada 4 hal yang baik yang dikatakan dalam ayat yang kedua ini, saudara. Itu hal yang membuat Kornelius itu menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Kemudian apalagi kelebihan dan hal yang baik yang dimiliki oleh Kornelius sehingga ia diperkenan oleh Tuhan, kita akan membaca pada ayat yang keempat.
Di situ dikatakan ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Nah, dari sini saja kita lihat ada 3 hal yang luar biasa dari Cornelius. Yang pertama, dia mengalami pengalaman supranatural, di mana malaikat datang dan berkata-kata langsung kepada Cornelius. Ini pengalaman supranatural, mengalami pernyataan Allah, ya, pernyataan Allah melalui malaikat yang diutus oleh Allah. Jadi mengalami pengalaman supranatural yang luar biasa. Malaikat berjumpa dengan Cornelius dan berkata-kata dengan Cornelius. Kemudian dalam ayat yang keempat ini juga disebutkan bahwa semua doa-doanya dan sedekahnya naik ke hadirat Allah, berarti diterima oleh Allah. Doa dan sedekahnya diterima oleh Allah. Kemudian juga dikatakan bahwa Allah mengingat engkau. Jadi Allah mengingat Cornelius. Jadi dari ayat yang keempat ada 3 hal yang baik yang dialami oleh Cornelius. Pengalaman supranatural, berjumpa dengan malaikat dan berkata-kata dengan malaikat. Yang kedua, semua doa dan sedekahnya diterima oleh Tuhan atau naik ke hadirat Allah. Dan yang ketiga, Allah mengingat Cornelius. Nah, apalagi dari Cornelius yang sangat luar biasa, begitu banyak hal-hal yang baik dalam kehidupan Cornelius, sehingga ia menjadi orang yang diperkenan Allah. Ayat yang kelima dan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Di situ dikatakan demikian. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ayat 7 sampai 8. Ketika malaikat memerintahkan kepada Cornelius, bagaimana responnya? Ayat 7. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Ayat 8. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Di sini menyatakan kepribadian Cornelius yang taat kepada perintah Allah. Allah memerintahkan melalui malaikatnya supaya Cornelius menyuruh beberapa orang ke Yope untuk menjemput Simon Petrus. Dan Cornelius melakukan dan mentaati perintah Allah ini. Dia menyuruh 2 orang hambanya disertai 1 orang prajurit untuk pergi ke Yope menjemput Simon Petrus. Kemudian apalagi kepribadian yang hebat daripada Cornelius sehingga dia menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dikatakan di sini, jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Dari sini kita lihat ada 2 hal baru lagi. Ya, selain hal yang lama yang disebutkan kembali diulangi di tempat ini. Di sini dikatakan bahwa Cornelius seorang perwira yang tulus hati. Jadi Cornelius ada perwira yang tulus hati, yang jujur, yang di hadapan Tuhan dia tidak suka berbohong, saudara. Orang yang tulus, orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dan juga dikatakan di sini bahwa Cornelius itu terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Terkenal baik di seluruh bangsa Yahudi.
Kalau takut akan Allah sudah kita sebutkan di depan, dan menerima penyataan Allah dengan perantaraan menyuruhkan malaikatnya itu sudah kita sebutkan di depan, pengalaman supranatural. Dan ada dua hal yang baru dalam ayat 22 ini, yaitu Kornelius seorang perwira yang tulus hati, dan yang kedua Kornelius terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Bayangkan, Kornelius orang non-Yahudi tapi dikenal baik dan terkenal baik di antara seluruh, bukan sebagian, seluruh bangsa Yahudi. Ya, bukan bangsanya sendiri. Ini bangsa bukan Yahudi. Itu juga mengenal baik Kornelius ini. Terkenal baik Kornelius ini. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat lagi apalagi kelebihan daripada Kornelius sehingga dia menjadi orang yang diperkenan oleh Allah. Ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33 dengan jelas mengatakan, karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Di sini Kornelius berbicara kepada Petrus bahwa dia sudah menyuruh orang untuk menjemput Simon Petrus, dan dia mengumpulkan semua orang di rumahnya untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepada Petrus untuk disampaikan pada Kornelius. Nah, di sini berarti Kornelius adalah orang yang dengar-dengaran. Dia mau mendengar apa yang ditugaskan Allah melalui Petrus. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara. Jadi menunjukkan pribadi Kornelius yang sebenarnya, ya orang yang mau dengar-dengaran, mau mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Simon Petrus untuk disampaikan kepada Kornelius. Nah, kemudian kita lihat kelebihan lagi, luar biasa ya, begitu banyak, saudara. Ayat yang ke-44. Di situ dikatakan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi Kornelius dibaptis Roh Kudus. Bukan cuma Kornelius, tetapi orang seisi rumahnya yang ikut mendengarkan pemberitaan dari Simon Petrus juga dibaptis Roh Kudus. Berarti kalau dibaptis Roh Kudus berarti Kornelius ini orang yang baik, yang berkenan kepada Allah. Nah, kemudian kita akan melihat yang terakhir, kebaikan, kelebihan daripada Kornelius sehingga menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan di ayat yang ke-48. Di situ dikatakan, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, ayat ke-48 ini Kornelius mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kornelius dan orang seisi rumahnya mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar tentang pribadi seorang yang bernama Kornelius yang merupakan orang non-Yahudi tetapi diperkenan oleh Allah. Dia seorang perwira pasukan Italia, tapi sekalipun bukan orang Yahudi, tapi Allah berkenan kepada Kornelius. Dia punya sifat-sifat yang kalau saya rangkum, seluruh sifat dari Kornelius yang sudah saya jelaskan dari permulaan sampai akhir adalah sebagai berikut. Kornelius adalah orang yang saleh. Yang kedua, takut akan Allah. Yang ketiga, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi sekalipun bukan bangsanya sendiri. Dan yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah. Kata senantiasa berarti ini dilakukan bukan cuma satu kali, dua kali, tapi terus menerus. Yang kelima,
mengalami penyataan Allah melalui pengalaman supranatural, di mana malaikat datang dan berkata-kata langsung kepada Kornelius. Kemudian kita melihat yang keenam, semua doa dan sedekah Kornelius naik ke hadirat Allah atau diterima Allah. Yang ketujuh, Allah mengingat Kornelius. Tidak gampang ya. Kalau kita mau diingat oleh Allah, kita harus menjadi orang yang baik, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita akan melihat yang kedelapan, Kornelius adalah orang yang taat kepada perintah Allah. Yang kesembilan, Kornelius adalah orang yang tulus hati. Yang kesepuluh, Kornelius adalah orang yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Dia orang non-Yahudi, tapi terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Ini bukan bangsanya sendiri, dia terkenal baik, luar biasa saudara. Nah, kemudian kita akan melihat yang ke-11, Kornelius adalah orang yang dengar-dengaran, mau mendengarkan apa yang diperintahkan Allah melalui Petrus. Nah, kemudian kita akan melihat yang ke-12, Kornelius dibaptis oleh Roh Kudus. Dan yang ke-13, Kornelius mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Maksudnya dibaptis air. Bukan cuma dibaptis Roh Kudus, tapi Kornelius juga memberi dirinya dibaptis air dalam nama Yesus Kristus. Nah, itulah ke-13 kelebihan dari Kornelius yang menjadi orang non-Yahudi yang diperkenan oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami belajar mengenai pribadi dari Kornelius. Meskipun dia adalah seorang non-Yahudi, tetapi menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan begitu memandang bahwa Kornelius hidupnya sungguh memperkenankan hati daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan biar kami belajar untuk menjadi Kornelius, menjadi orang yang baik yang diperkenan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.